Halo Sobat Webers, kembali lagi di channel AFCWF Indonesia. Dan pada kali ini kita akan mempelajari proses pembuatan akun Ruiji. Ya, sebetulnya untuk pembuatan akun Ruiji ini sudah pernah dibahas di beberapa video sebelumnya, yaitu proses pembuatan akun melalui website. Ya, jadi Ruiji Cloud itu seperti teman-teman tahu, ya, seperti yang ada di gambar. Ya, jadi Ruiji Cloud itu ada di versi website kayak gini dan juga ada di versi mobile apps-nya atau di handphone berbentuk aplikasi. Teman-teman bisa download di Play Store, bisa download di App Store ataupun di Huawei App Gallery nantinya. Jadi di berbagai platform Ruiji Cloud ini ada untuk memudahkan teman-teman semua dalam memanage, memonitoring ataupun troubleshooting seluruh perangkat yang Ruiji punya. Oke, kita akan mulai untuk proses pembuatan akunnya terlebih dahulu ya. Jadi ini biar teman-teman tuh punya akun semuanya gitu. Biar teman-teman tuh tahu mudahnya punya akun Ruiji ini seperti apa. Tanpa ada bayaran, akunnya itu bisa teman-teman aktifasi secara permanen ya. Dan perangkat yang mau teman-teman konfigurasi di Ruiji Cloud ini juga nantinya bakal tidak terbatas ya. Jadi nggak ada batasannya nanti. Dan saya akan tunjukkan nanti untuk beberapa demo konfigurasi menggunakan aplikasi Ruiji Cloud-nya tersebut. Oke, jadi teman-teman harus punya akunnya terlebih dahulu. Oke, kita mulai aja untuk buat akun di versi website ya. Yang pertama teman-teman buka dulu aja websitenya yaitu Ruiji Cloud. Ya, otomatis website nanti bakal muncul paling atas atau domainnya kalau teman-teman mau lihat ada cloud-as.ruijinetworks.com. Ini terlalu panjang ya, mungkin kalau teman-teman mau ingat-ingat gitu. Ini terlalu panjang, jadi cukup cari Ruiji Cloud aja di browsernya tersebut. Nah, selanjutnya halaman pertamanya adalah seperti ini. Teman-teman tinggal klik no account aja kalau misalnya belum punya account atau klik login kalau udah ada akunnya. Ya, ada juga forgot password kalau misalnya teman-teman udah punya akun tapi passwordnya itu lupa. Nah, di sini kita akan contohkan kita buat register account. Kita tinggal klik aja. Yang pertama adalah teman-teman wajib pilih negara asalnya sendiri, ya, yaitu Indonesia sebagai contoh. Dan untuk jamnya ini kita bisa ikuti Jakarta, mungkin kalau teman-teman ada di Jakarta ya, atau disesuaikan aja dengan zona waktunya masing-masing. Nah, kenapa harus kita pilih Indonesia? Karena Ruiji Cloud ini tuh punya beberapa server, ya, punya beberapa server cloud yang mana AS ini itu artinya Asia, lalu juga ada EU atau Eropa ya. Jadi kalau teman-teman negaranya di Indonesia, beli barangnya di Indonesia harus pilih negaranya Indonesia karena akan masuk ke dalam cloud AS-nya atau cloud Asianya. Kalau misalnya teman-teman ganti negaranya ke negara Eropa gitu. Nah, otomatis perangkat yang teman-teman beli nantinya nggak akan bisa masuk ke dalam akun Ruiji Cloud kalian semua. Jadi harus dipastikan akun Ruiji Cloud ini sesuai dengan region tempat teman-teman membeli perangkatnya. Nah, itu yang pertama, oke? Kita harus menyiapkan satu akun terlebih dahulu ya untuk pembuatan Ruiji Cloud ini. Ya, jadi harus ada akun kosong yang mau teman-teman buat sebagai akun Ruiji Cloud-nya, email kosong di Gmail ataupun email yang lainnya karena untuk proses verifikasinya ya. Jadi proses verifikasinya ini untuk apa? Untuk membuat akun teman-teman itu permanen ya, atau tidak terbatas dalam 30 hari aja, tapi permanen gitu untuk akunnya. Jadi teman-teman harus buat Gmailnya terlebih dahulu. Di sini saya akan masukkan email yang sudah saya buat ya. Nah, oke, di sini saya akan masukkan untuk email yang sudah saya punya yaitu buat akun Ruiji ya, @gmail.com ya. @gmail.com. Nah, selanjutnya ada password. Passwordnya ini adalah password untuk akun Ruiji yang teman-teman miliki nanti. Ya, jadi bukan untuk password Gmailnya, bukan password emailnya tersebut. Ya, ini teman-teman mau bedain juga bisa atau mau disamain pun juga bisa, nggak ada masalah. Tergantung teman-teman nyamannya seperti apa.
Oke, di sini saya akan buat untuk passwordnya teman-teman harus perhatikan juga ya, ada kombinasi dari angka, lalu juga ada huruf besar, huruf kecil, dan juga ada simbol. Oke, di sini teman-teman nggak boleh pakai spasi untuk password ya. Di sini saya buat dulu untuk contoh password ya. Oke, oke. Nah, selanjutnya ada captcha-nya. Ini teman-teman isi aja captcha-nya sesuai yang muncul di teman-teman masing-masing. Setelah itu kita tinggal klik sign up. Ingat ya, passwordnya itu ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga simbol. Jadi teman-teman harus ingat passwordnya seperti itu. Kita tinggal klik sign up. Nah, setelah itu ada registration sukses. Kita bisa langsung login ke Ruiji Cloud-nya di website Ruiji Cloud tersebut. Nah, ini udah otomatis login dia. Tetapi apakah akunnya sudah diverifikasi? Akunnya belum diverifikasi karena di sini ada notifikasi. Akun tersebut bakal expire dalam 30 hari ya, atau di sini 29 hari udah mulai terhitung hitungannya. Jadi teman-teman harus verifikasi akunnya di email ya, supaya akunnya tersebut permanen ya. Jadi teman-teman nggak perlu bikin akun ulang kalau misalnya akunnya sudah diverifikasi. Kalau akunnya nggak diverifikasi selama 1 bulan itu bakal dihapus dari sistemnya Ruiji dan harus buat ulang. Oke, jadi kita harus verifikasi terlebih dahulu. Kita buka Gmail di sini. Gmail ya. Kita buka Gmail. Kita tunggu. Nah, di sini ada activate your Ruiji Cloud account. Jadi ada emailnya. Oke. Kita tinggal klik aja emailnya. Di sini ada activate your account. Kita klik activate your account. Nah, lalu di sini ada pengumpulan data dari Ruiji-nya ya. Jadi teman-teman tinggal isi aja. Ini sebetulnya mau diisinya random pun nggak apa-apa. Jadi teman-teman bisa isi sendiri. Di sini sebagai contoh saya adalah pengguna awam ya, atau pengguna secara umum. Kita tinggal isi aja end user. Lalu untuk nomor telepon teman-teman mau isi asli atau mau diisi palsu juga nggak apa-apa. Di sini saya palsukan untuk nomor teleponnya. Oke. Nah, habis itu kita buat namanya terlebih dahulu. Misalnya di sini saya buat namanya itu hmm, ya, ini nama saya buat. Kita klik agree lalu kita klik submit di sini. Nah, kalau sudah muncul notifikasi congratulation, maka akunnya sudah diaktifasi secara permanen. Jadi teman-teman sesimpel itu buat akun Ruiji Cloud-nya. Benefitnya sangat banyak sekali kalau teman-teman buat akun Ruiji Cloud-nya. Ya ini kita tinggal refresh aja contohnya. Oke, setelah itu notifikasinya akan hilang. Nah, jadi buat dari website itu cukup sesimpel itu aja untuk membuat akun Ruiji Cloud ya. Nah, bagaimana dari handphone? Oke, jadi tutorialnya saya buat lebih lengkap ya pembuatan akunnya dari versi website ataupun dari versi handphone. Nah, untuk versi handphone, teman-teman harus punya aplikasinya terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman download dulu aplikasinya tadi yaitu Ruiji Cloud ya atau Ruiji Ri. Teman-teman cari aja di Play Store, di App Store ataupun di Huawei App Gallery ya. Jadi untuk aplikasinya itu gambarnya sebentar. Saya tampilkan lagi yang ada di website biar teman-teman itu sedikit paham ya dengan proses pembuatan akunnya. Nah, ini dia untuk proses pembuatan akunnya. Jadi, teman-teman bisa cari aja untuk aplikasinya Ruiji Cloud atau Ruiji Ri itu di App Store ya, di Play Store ataupun di Huawei App Gallery. Oke. Jadi, bisa buat monitoring, bisa buat troubleshooting, bisa buat konfigurasi dan juga ada Ritanya kalau teman-teman butuh asisten teknikal di sana. Nah, jadi seperti itu ya. Kita contohkan untuk yang dari handphone, teman-teman download aplikasinya lalu masuk ke pojok kanan bawah.
ya di sini ada saya atau ada my kalau pakai bahasa Inggris. Nah, kebetulan karena kita ini belajar teknologi atau belajar dunia networking, kita harus membiasakan diri kita itu menggunakan bahasa Inggris. Ya, di sini nanti akan saya ganti ke bahasa Inggris karena ini belum login jadi masih pakai bahasa Indonesia. Soal kenapa? Soalnya banyak fitur yang kalau di bahasa Indonesiain atau ditranslate itu jadi aneh bahasanya. Jadi teman-teman harus membiasakan pakai bahasa Inggris. Cuman Ruiji Cloud ini itu emang sudah support untuk bahasa Indonesia dan berbagai macam bahasa negara lainnya. Jadi untuk membantu kemudahan bagi teman-teman semua termasuk bahasa Indonesia itu juga sudah disupport. Tapi lebih baik pakai bahasa Inggris saja. Di sini belum ada ya untuk ganti bahasanya. Kita coba daftar dulu. Kita klik aja nih opsi daftarnya ya, yang di atas. Klik opsi daftar, lalu klik buat akun. Atau kalau tadi teman-teman udah buat akunnya di versi website, teman-teman tinggal masukkan email dan kata sandinya aja. Oh sorry, ini proteksi dari handphone saya. Ya jadi teman-teman bisa masukin email dan kata sandinya aja. Kalau lupa password sama ada fitur lupa password ya atau forget passwordnya. Jangan lupa habis masukin email kata sandi diklik yang saya telah membaca dan setuju. Kalau belum diklik nanti nggak bisa login biasanya kayak gitu ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk diklik terlebih dahulu. Oke. Sekarang saya contohin untuk buat akun dari aplikasi. Ya, di sini kita klik buat akun. Sama juga kayak tadi di website kita masukkan negara Indonesia terlebih dahulu. Emailnya tadi itu saya ada email lagi sudah buat ya. Kalau nggak salah itu emailnya Ruiji buat akun @gmail.com ya. Saya balik aja kata-katanya biar gampang diingat. Nah, di sini kita buat juga kata sandinya itu sama. Huruf besar, huruf kecil, simbol, dan juga angka. Ya, jadi teman-teman buat aja sama seperti yang ada di Ruiji Cloud tadi yang di versi website ya. Di sini saya akan saya akan matikan dulu ya untuk proteksinya. Lalu saya akan klik OK. Nah, setelah itu dari akunnya, bentar. Nah, oke. Jadi setelah teman-teman register akunnya tersebut ya, masukkan email dan juga password, otomatis bakal langsung login juga sama seperti yang di website. Nah, di sini teman-teman bisa cek emailnya ya, bisa teman-teman cek emailnya apakah sudah ada atau belum dari Ruijinya tersebut. Nah, contohnya kayak gini, ada aktivasi Ruiji Cloud. Kita tinggal aktivasi akun Anda aja di sini, kita klik sama seperti yang di website tadi. Di sini kita geser ke kiri, kita pilih yang pengguna atau end user ya atau orang umum ibaratnya. Lalu untuk nomor teleponnya teman-teman juga bisa isi kayak tadi ya, bisa diisi asli ataupun bisa diisi random itu bebas. Di sini saya isi random aja. Nah, habis itu nama saya isi lagi Ilham Kurniawan. Setelah setujui, lalu klik kirim. Nah, setelah itu nanti akan ada notifikasi selamat ya atau congratulation kalau bahasa Inggrisnya. Dan kalau udah diverifikasi kita tinggal kembali aja ya, kembali masuk ke dalam Ruiji Cloud-nya tersebut. Nanti ini kita tinggal keluar aja dari aplikasinya. Nah, contohnya saya coba contohin dulu ya. Bentar. Sini saya pakai aplikasi pihak ketiga. Sorry. Ya, aplikasi pihak ketiga saya masuk ke bagian Ruijiri di sini. Oke. Nah, sini sudah hilang untuk notifikasi tersebut. Oke. Nah, buat akunnya sudah selesai. Lalu kita mendapatkan demo project. Oke, jadi nanti demo project ini nanti kita akan lakukan apa? Nanti ada di sesi acara, di akhir acara ada sesinya ya. Kita akan
membahas terkait topik sesuai dengan videonya masing-masing. Oke, jadi untuk video kali ini nanti ada topiknya sendiri, video selanjutnya ada topiknya sendiri, dan untuk video buat akunnya akan selalu saya ulang. Ya, akan selalu saya tambahkan di awal video karena ini untuk pengetahuan teman-teman agar bisa membuat akun Ruijinya sendiri karena masih banyak sekali yang bingung tentang buat akun Ruiji ini bagaimana, yang perlu panduan detailnya bagaimana. Nah, ini kita buatkan video detailnya untuk buat akun dari website ataupun dari mobile apps-nya tersebut. Oke? Oke, kita akan membahas terkait pengenalan company profile-nya Ruiji dan juga perangkat-perangkat small medium enterprise dari Ruiji. Nah, jadi Ruiji itu sebetulnya dia punya segmen marketnya itu ada small medium enterprise, ada small medium business, ada SME, ada SMB. Ada perangkatnya Ruiji yang warnanya merah, ada juga perangkatnya Rii yang warnanya biru. Ya, kalau teman-teman lihat beberapa video sebelumnya, saya ada bahas terkait websitenya Ruiji. Ya, di situ ada websitenya Ruiji Enterprise yang warnanya merah dan ada websitenya Rii yang warnanya biru. Nah, teman-teman bisa pelajari dari websitenya tersebut juga. Nah, kita mulai aja untuk materinya. Oke, sini saya coba next untuk materinya sebentar. Oke, yang pertama kita masuk ke Ruiji Company Introduction. Nah, jadi Ruiji ini merupakan sebuah perusahaan networking dari China, ya, atau vendor networking dari China yang punya bisnis coverage itu di lebih dari 90 negara yang sudah di cover. Lalu dia punya 8 kantor pusat R&D di China. R&D ini singkatannya dari Research and Development. Mereka merupakan bagian yang meneliti terkait seluruh update teknologi ataupun update produk terbaru di dunia networking. Nah, jadi kantor pusatnya ini untuk R&D ada 8, tetapi untuk operasionalnya hanya ada 2. Satu di Beijing dan satunya di Fuzhou. Jadi operasionalnya tuh cuma ada 2 dibandingkan kantor R&D-nya yang ada 8. Maka dari itu Ruiji ini sebetulnya sangat fokus terkait meneliti produk-produk ataupun teknologi-teknologi terbaru di dunia networking. Nah, Ruiji ini semakin tahun ya, semakin dikenal oleh banyak negara ya. Jadi dia untuk growth-nya ya atau untuk penghasilannya, untuk perkembangan company-nya itu semakin lama semakin tinggi atau semakin dikenal. Nah, ini merupakan lembaga yang meneliti ataupun yang membuat sebuah dokumentasi dari berbagai macam vendor networking ya. Untuk yang IDC ini itu berada khusus di market lokal China. Ya, mungkin teman-teman itu lebih kenal seperti Gartner. Ya, Gartner itu untuk pasar internasional yang meneliti perkembangan brand-brand atau company-company networking ibaratnya itu ada Gartner di pasar internasional, tetapi untuk IDC ini untuk pasar lokalnya di China. Dan menurut IDC Ruiji berada di top 1 untuk penjualan switch dan juga penjualan wireless networkingnya di tahun 2024 di kuartal 4 dan juga di kuartal 3. Next, ini data dulu ya. Ini kalau dari Gartner untuk pasar internasional, Ruiji itu terakhir masuk di Gartner pada tahun 2020 di bulan April. Nah, kenapa Ruiji nggak masuk Gartner lagi? Menurut mereka, Gartner itu memiliki perubahan regulasi. Jadi ada perubahan regulasi yang dimana Ruiji ini belum sanggup untuk melakukan, kalau nggak salah perubahannya itu terkait penjualan di luar daerah tempat mereka berasal gitu. Kayak misalnya Ruiji itu ada di bagian China, nah itu dia harus menjual di pasar Eropa kalau nggak salah. Sedangkan di pasar Eropa itu biasanya lebih kuat oleh brand-brand dari Amerika tersebut. Nah, jadinya
Ruiji tidak masuk Gartner lagi karena ada perubahan regulasi seperti itu ya. Jadi harus menjual di luar daerahnya sendiri gitu. Nah, cuman kalau dulu di bulan April pada tahun 2020, Ruiji itu berada di top 4 besar pada bagian niche player atau kelas penantang terbaru ya. Niche player ini Ruiji berada di top 4 besar. Dia bersaing dengan Ale atau Alcatel, H3C dan juga Comscope atau Rakes Network. Menurut Gartner, Ruiji ini sangat direkomendasikan karena strategi cloud-nya yang agresif dan juga fitur-fitur teknologinya sudah advance atau sudah tingkat lanjut. Nah, untuk datanya dari IDC atau dari Gartner ini kumpulan datanya ya, top switch, top wireless network, sama top dari cloud computingnya. Beberapa success case secara global yang sudah menggunakan perangkatnya Ruiji ini sangat banyak sekali sebenarnya ya. Ini cuma beberapa contohnya aja. Ada hospitality, ada pemerintahan, university, ya, K12 ini seperti sekolahan, ada transportation, enterprise market, sama healthcare. Ya, bahkan ada smart city juga di Manila ya atau di Filipina itu sudah menggunakan perangkatnya Ruiji. Dan beberapa global corporate juga di sini seperti Alibaba Group, Tencent, ByteDance itu sudah menggunakan perangkatnya Ruiji untuk varian switch-nya tersebut. Nah, next di sini adalah penjelasan terkait lini produk dari Ruiji. Ya, Ruiji ini ada lini produk untuk SME dan juga ada lini produk untuk SMB. Untuk SME dia berada atau bersaing dengan Cisco, HP, lalu juga Huawei dan juga Rakes. Untuk yang SMB dia bersaing seperti dengan Ubiquiti, TP-Link dan juga D-Link. Jadi marketnya ini memang berbeda. Nah, untuk yang SME itu lebih ke arah project base, sedangkan untuk yang SMB ini lebih ke arah retail base atau distribution base. Biasanya barang-barang SMB itu yang ada di online shop. Nah, jadi kalau teman-teman cek di Shopee, di Tokopedia itu semuanya barang-barang SMB yang ada barang Ruijinya, bukan barang SMI. Nah, untuk kali ini kita akan membahas terkait barang SMI-nya Ruiji itu apa aja sih? Nah, ini mungkin kalau teman-teman nanti punya project ya, punya project besar, punya klien yang cukup banyak dari perusahaan ataupun dari sekolahan atau dari pemerintahan bahkan. Nah, teman-teman bisa mengetahui dulu nih, punya update produk dulu nih terkait barang SMI-nya Ruijini itu seperti apa yang bisa digunakan untuk project tersebut. Untuk Ruiji Enterprise, kita punya barang mulai dari switch, access point, wireless controller ya atau access point controller dan juga firewall. Ya, jadi barangnya sangat lengkap sekali. Untuk switch kita ada Cassis switch mulai dari varian 1 GB LAN card sampai 100 GB LAN card itu sudah ada. Untuk switch fix One U-nya ya, di sini ada 10 GB RJ45 ya di multi gig switch CS86 ataupun 10 gig SIP ya. Lalu juga ada port 25 GB SIP dan 40 GB SIP di varian full SIP seriesnya di CS86. Ada juga CS85 yang sudah layer 3 switch ya. Di sini ada yang varian 24 port SIP langsung ya, tapi ini masih 1 GB. Kalau yang nyari 10 gig itu sudah di CS86. Kalau CS85 itu masih yang 1 GB aja. Nah, lalu juga ada CS83 yang mana CS83 ini juga punya switch yang PD, yang mana untuk PD ini power budget untuk PoE-nya itu lebih besar, bisa sampai 1400 atau sampai 1600 watt ya. Jadi cukup besar sekali untuk mencakup mungkin kebutuhan teman-teman ada 48 access point yang langsung connect secara bersamaan di satu switch. Nah, itu juga sanggup dari switchnya karena sudah 1400 lebih lah untuk PoE budgetnya tersebut. Nah, selanjutnya ada juga S2915L yang masih layer 2 plus ya, belum layer 3. Jadi dia belum support yang namanya dynamic routing. Untuk CS83 ke atas itu semuanya sudah
support dynamic routing seperti OSPF, lalu juga ada yang support BGP, MPLS, dan sebagainya. Itu di seri CS85 ke atas. Untuk yang sudah support MPLS, BGP, kalau udah support OSPF ya di sini sudah ada yang CS83 series. Nah, untuk akses point di Ruiji Enterprise di sini ada akses point Wi-Fi 5 untuk project base, ada Wi-Fi 6 dan ada Wi-Fi 6E yang sudah menggunakan 3 band frekuensi. Ya, jadi frekuensi bandnya ada 3, 2,4, 5 GB sama 6 GHz. Jadi di akses point Ruiji Enterprise belum ada perangkat Wi-Fi 7. Baru ada Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 dan juga Wi-Fi 6E. Jadi ini untuk akses point ceilingnya. Untuk wall plate-nya ada Wi-Fi 6 ya. Di sini nggak ada Wi-Fi 5 di Ruiji Enterprise untuk yang wall plate. Ada yang support PoE out, dia bisa mengalirkan listrik ke bawahnya. Yang mana biasanya untuk kebutuhan listriknya itu untuk perangkat IP phone. Jadi perangkat IP phone dapat sumber listriknya tidak perlu pakai adaptor lagi atau tidak perlu connect ke switch lagi, cukup dari perangkat wall AP aja. Jadi nggak perlu tarik kabel jauh-jauh. Ada juga outdoor access point, ya ini untuk luar ruangan, untuk skenario kayak lapangan, pantai dan sebagainya. Kita bisa pakai outdoor access point. Sudah IP68 IP ratingnya, jadi sudah tahan angin, sudah tahan air, bahkan sampai di level hujan badai sekalipun itu sudah tahan, tidak tembus ya, karena sudah IP68 untuk rating ketahanan air dan juga ketahanan debunya. Nah, di sini untuk akses point yang outdoor ada yang CD untuk antena direksional atau terarah. Jaraknya kurang lebih bisa sampai 400-500 meter. Kalau yang 680L aja ini antenanya omnidireksional. Kalau nggak ada CD-nya ini dia omnidireksional atau 360 derajat pancarannya. Sekitar 200 meter itu masih bisa ya, 200 sampai 300 meter tergantung skenario di masing-masing lokasinya tersebut. Apakah banyak interferensi ataupun tidak. Nah, selanjutnya untuk memanage seluruh perangkatnya Ruiji Enterprise ini ya yang akses point itu bisa teman-teman pakai Ruiji Cloud yang gratis ya. Ruiji Cloud ini gratis, cukup bikin akun aja ya. Atau kalau misalnya customernya mau di manage, mau dikonfigurasi secara lokal ya, dibuat server sendiri di ruangan servernya sendiri itu di manage supaya lebih secure mungkin. Ada opsi untuk wireless controllernya. Ya, jadi ada akses controller atau wireless controller untuk memanage seluruh perangkat akses point yang dimiliki oleh Ruiji Enterprise. Tapi dengan syarat ini hanya Ruiji Enterprise aja. Perangkat RII yaitu brand lainnya Ruiji itu nggak bisa disupport oleh wireless controller ini. Jadi ini cukup untuk perangkat Ruiji Enterprise yang ada di list ini aja untuk seri akses poinnya tersebut. Nah, selanjutnya juga ada firewall. Di Ruiji kita ada firewall, ada 2 tipe doang. Yang pertama ada Z3200 dan yang kedua ada Z5100. Nanti untuk firewall pun akan ada pembahasan lebih detailnya lagi dari masing-masing device-nya ini ya. Jadi ada yang bahas terkait switch-nya, ada akses point-nya, ada juga yang membahas terkait dari sisi firewall-nya tersebut. Firewall-nya sudah support untuk antivirus, intrusion prevention system atau IPS, threat intelligence atau TI, database URL, database aplikasi itu semuanya sudah support ya. Untuk kebutuhan deteksi serangan seperti mining, seperti ransomware itu juga sudah support. Jadi ini adalah perangkat hardware firewall networking. Dia fungsinya ada di jaringan, bukan yang diinstal di masing-masing PC atau di masing-masing perangkat end user. Ya, bukan firewall endpoint, tapi ini adalah firewall networking. Nah, oke, ini untuk perangkat Ruiji Enterprise atau Ruiji yang berwarna merah. Yang kedua, kita masuk ke bagian RII. Ya, RII ini yang berwarnanya biru biasanya. Ya, jadi di websitenya pun website ruiji.com atau rii.ruiji.com itu nanti
berbeda warna. Ruiji.com warnanya merah, ri.ruiji.com itu warnanya biru. Nah, di sini untuk Ri, dia juga variannya cukup lengkap sekali. Ya, di sini ada yang namanya chassis switch ya, atau switch yang ada raknya, ada NBS 7000 series. Ada juga switch modular yaitu NBS 6000 series ya. Switch modularnya itu 1U tapi dia bisa ganti dual slot kayak gini. Ini enggak ada gambarnya. Itu yang 6000 series. Ada industrial switch. Nah, di Ruiji Enterprise tadi nggak ada industrial switch, yang mana industrial switch ini lebih khusus lagi untuk skenario-skenario yang ekstrim atau yang harsh. Nah, di mana untuk skenarionya contoh seperti suhu yang sangat panas bisa sampai 80 derajat atau suhu yang sangat dingin bisa sampai minus 40 derajat ataupun di skenario area yang lembab yang gampang korosi ini juga sangat cocok sekali ataupun di area yang sangat berdebu yang mudah kemasukan debu gitu. Ini juga sangat cocok sekali karena desainnya dia, lalu spesifikasinya dia itu semuanya sudah memprotek atau membuat switch ini itu tahan dari segala jenis skenario tersebut. Ya, jadi sangat cocok kita pakai di ruangan yang ekstrim atau skenario yang sangat ekstrim seperti itu. Nah, untuk switch One U-nya atau switch yang fix switch-nya di sini ada layer 2 plus di NBS 3300 series atau seri multi gig ya, multi gig. Artinya apa? Artinya satu port RJ45-nya bukan 1 giga lagi, tetapi sudah 2,5 giga kalau di Ri. Di Ruiji tadi juga kita bahas terkait multi gig switch-nya, yang mana di Ruiji itu variannya ada yang 5 giga, ada yang 10 giga per satu port RJ45-nya. Tapi kalau di Ri baru 2,5 giga aja. Nah, jadi barangnya Ruiji yang enterprise itu adalah barang SME, small medium enterprise, tetapi di barangnya Ri dibagi jadi dua. Ada barang yang SME, small medium enterprise, ada yang barangnya SMB, small medium business. Nah, sebetulnya list barang SMB-nya tuh sangat banyak sekali ya dibandingkan barang SMI-nya ini. Tapi itu nantilah kita akan bahas di video-video yang lainnya. Oke, kita next untuk layer 3 switch-nya sama seperti di Ruiji. Kita di Ri juga ada layer 3 switch. Ada NBS 5000 series, NBS 5100 dengan 5200 port RJ45-nya masih 1 GB, bedanya port SFP-nya. 5200 sudah 10 gig SFP 4 port, 5100 baru 1 gig SFP 4 port. Selanjutnya ada NBS 5300 series. Ya, jadi kalau 300 series ini dia sudah multi gig. NBS 5300 dia sudah 2,5 giga per satu port RJ45-nya. Dan ada NBS 5500 series full 10 gig SFP 12 port. Kalau di Ruiji Enterprise full 10 gig SFP-nya ada 20 port, lalu ada 4 port 25 giga dan 2 port 40 giga. Kalau di sini baru ada 10 port aja 12 baru ada 12 port aja 10 giga SFP. Nah, untuk akses point. Nah, yang menariknya akses poinnya Ri itu sudah ada Wi-Fi 7 dibandingkan akses poinnya Ruiji. Ya, jadi akses poinnya Ri ada Wi-Fi 7, ada RAP 72 series, ada RAP 73 series. RAP 72 dia masih dual band frekuensi ya. 2,4 sama 5 GHz belum ada 6 GHz, makanya wireless throughputnya yaitu masih kecil. Ya, BE 5000 Mbps saja ya, atau BE-nya ini protokol Wi-Fi 7, 5000-nya ini wireless throughputnya. Jadi masih kecil-kecil lah kalau untuk belum ada frekuensi 6 GHz ya. Kalau yang sudah 73 series artinya dia sudah 3 band ya, 3 band. Artinya dia punya 2,4, 5 giga dan juga 6 GHz. Jadi wireless throughputnya bisa sampai 19.000 Mbps, 14.000 Mbps atau 19 giga dan 14 giga. Selanjutnya ada Wi-Fi 6
UEFI 6 kita ada RAP 2260 series, ada seri E dan ada seri H. Seri H ini untuk kebutuhan high density. Kalau seri E ini artinya itu enhance ya, atau tingkat lanjut dari seri 2260 yang versi SMB. Ya, selanjutnya ada RAP 1260 series. Ini merupakan wall EP ya, ini yang masih WiFi 6, dan ada RAP 72 wall untuk yang WiFi 7. Untuk outdoor EP ada yang bentuknya kotak, ada yang bentuknya bulat juga, tapi ini gambarnya nggak ada ya. Mungkin teman-teman lebih sering lihat di market, di Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Itu bentuknya bulat. Untuk yang bentuknya kotak seperti ini, dan juga ada yang bentuknya seperti remote ya. Dia kecil, mungkin adiknya itu yang viral RAP 52 OD. Nah, di sini RAP 72 Pro OD ya. Jadi untuk yang perangkat WiFi 7-nya. Yang 52 OD itu untuk WiFi 5, ada juga 62 OD, WiFi 6, dan ini yang 72 OD-nya untuk WiFi 7. Selanjutnya ada EG atau ada router di seri SME Small Medium Enterprise dari RII produk ini. Ya, jadi ada router yaitu EG1510XS, ya ini untuk 1500 user yang bisa kita gunakan sebagai router manage dari seri RII. Jadi sebetulnya kalau dari seri RII itu ada seri router RSR, cuman barangnya itu lebih harus inden lah, lebih ke arah inden untuk barangnya. Jadi nggak on stock. Rata-rata yang on stock itu barang routernya itu RII. Nah, barang router RII saat ini baru ada di EG 1500 yang paling tinggi. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya OCE atau Omni Control Engine. Nah, OCE ini 90% sangat mirip dengan Ruiji Cloud yang nantinya kita pakai untuk memanage perangkatnya Ruiji ataupun perangkatnya RII secara gratis. Tetapi untuk OCE ini dia sistemnya itu software yang bisa kita install di server kita sendiri. Jadi dia adalah on-premise cloud yang bisa kita gunakan untuk memanage perangkatnya Ruiji ataupun perangkatnya RII atau bahkan brand lainnya. Jadi karena ini adalah on-premise software, teman-teman juga bisa memanage perangkat dari brand lainnya secara lokal ya. Contohnya kayak Huawei, Mikrotik, TP-Link, lalu juga Cisco, itu juga semuanya bisa berdasarkan protokol SNMP. Ya, jadi SNMP protokol V1, V2, V3 itu support di OCE ini. Ada OCE Network Manager untuk memanage seluruh perangkat networking. Ada OCE Identity Manager untuk memanage seluruh database autentikasi yang dimiliki oleh server kita. Untuk OCE ini itu berbayar, ada lisensinya. Ini mungkin lebih dibahas nantinya detail kalau teman-teman punya project ya masing-masing. Nanti akan kita bahas untuk requirementnya seperti apa. Tapi untuk materi OCE ini nanti juga akan saya buatkan di video yang berikutnya. Oke, nanti akan ada pembahasan OCE ini. Success case. Nah, kita masuk ke success case yang sudah menggunakan Ruiji di Indonesia. Yang pertama ada GH Universal Hotel, ya ini ada di Bandung yang sudah menggunakan perangkatnya Ruiji. Lalu juga ada Sari Ater, ya ini seperti resort ya, lebih ke arah seperti resort atau penginapan yang sudah menggunakan Enlighten Solution dari Ruiji. Yang mana Enlighten Solution ini merupakan gabungan solusi antara GPON Solution dengan Ethernet Solution. Ya, jadi dia di-combine. Dia adalah core switch yang punya port PON langsung seperti OLT. Port PON-nya bisa kita bagi menjadi 32 ONU. ONU-nya itu harus pakai ONU-nya RI, yaitu ada wall access point dan ada access switch-nya. Langsung input SC fiber optic. Jadi nggak harus pakai SIP modul lagi. Langsung SC fiber optic. Nah, ada Semen Indonesia Gresik juga yang sudah menggunakan perangkatnya Ruiji. Ada juga Universitas Airlangga yang sudah menggunakan perangkatnya Ruiji. Ada juga Smart City Ancol yang sudah menggunakan perangkatnya Ruiji. Jadi ini beberapa success case ya. Dan untuk success case itu jauh lebih banyak lagi ya. Jadi nggak hanya ini aja, nggak hanya 5 aja, tapi jauh lebih banyak lagi yang sudah menggunakan perangkatnya Ruiji tapi memang tidak dimasukkan aja karena kalau dimasukkan semua nggak kelar-kelar nanti kita bahas success case-nya.
Next, kita masuk ke Ruiji Cloud ya. Ruiji Cloud ini sudah ada di tahun 2014, lebih dari 45 juta perangkat yang connect, lebih dari 6 juta user yang sudah terdaftar akunnya, dan juga lebih dari 120 negara yang di cover, serta lebih dari 20 bahasa yang sudah disupport termasuk bahasa Indonesia. Jadi kalau teman-teman memiliki keterbatasan bahasa dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga support. Cuman saya sarankan untuk selalu menggunakan bahasa Inggris karena fitur-fiturnya itu nanti bahasanya bakal aneh kalau pakai bahasa Indonesia, karena di translate-nya itu bukan translate manual lah, ibaratnya kayak translate orang Indonesia asli gitu, enggak, tapi di translate lewat Google Translate gitu, jadi agak aneh bahasanya. Nah, di Ruiji Cloud kita support untuk fitur AI, lalu juga kapasitasnya unlimited, lah. Lalu juga bisa menggunakan multi tenant. Jadi kalau misalnya kita punya banyak tim, kita bisa membuat project-project tersebut di manage oleh tim-tim kita masing-masing. Selain itu di Ruiji Cloud kita bisa melakukan banyak sekali hal ya. Mulai dari di tahap survei, kita bisa bikin yang namanya BOM atau Bill of Material. Jadi kalau teman-teman mau menawarkan produknya Ruiji ke customer, itu nggak perlu capek-capek bikin Excel, bikin Word-nya, bikin PDF-nya sendiri ya. Upload-upload gambar sendiri itu nggak usah capek-capek kayak gitu. Kita cukup gunain aplikasinya aja di handphone, ataupun bisa juga pakai websitenya untuk membuat bill of materialnya. Kita tinggal masukin aja tipe perangkatnya Ruiji, nanti gambarnya sudah ada, spesifikasi detailnya sudah ada, dan masih banyak detail-detail lainnya lagi di BUM list tersebut. Nanti ada videonya kalau nggak salah di materi ini. Nah, selanjutnya juga ada AI Heatmap, yang mana AI Heatmap teman-teman bisa membuat sebuah gambaran pancaran simulasi dari akses point yang dimiliki oleh Ruiji. Ya, AI Heatmap ini sudah ada video yang saya bahas secara detail, cara mengaksesnya bagaimana, membuat heatmap yang baik seperti apa, itu sudah saya buat. Teman-teman tinggal cek aja di video AI heatmap yang ada di channel AFC Wave Indonesia. Nah, lalu di tahap deployment kita support untuk berbagai macam jenis konfigurasi yang sudah dimudahkan oleh Ruiji Cloud. Support untuk self-organizing network atau SON untuk memudahkan kita dalam memanage banyak device sekaligus ya. Jadi kita konfigurasi nggak perlu satu persatu perangkat lagi, cukup satu kali config dan seluruhnya di deploy ke dalam perangkat yang kita punya. Support monitoring ya, ada sistem topologi secara real time, lalu juga ada alarm secara real time. Maintenance kita bisa support beberapa fitur-fitur troubleshooting, lalu beberapa fitur-fitur untuk proses penyimpanan log ya. Jadi kalau usernya itu minta kita simpanin traffic data lognya, kita juga bisa buat reporting terkait hal itu dengan beberapa kali klik aja tanpa buat reporting secara manual. Jadi cloudnya benar-benar sangat berguna sekali ya. Nah, di tahap survei atau proposal, ini ada videonya terkait pembuatan AI heatmap. Ini contoh gambarannya kalau kita buat di Ruiji Cloud versi website ya. Kita bisa buat gambarannya kayak gini. Atau kalau di handphone, kita tinggal buat dari handphonenya sendiri. Sebentarnya ada suaranya nggak ya? Saya coba nyalahin dulu untuk suaranya. Oh, oke. Sepertinya nggak ada suaranya ya kalau yang ada di handphone. Jadi nggak apa-apa. Ini teman-teman lihat aja untuk gambarannya. Kita bisa buat generate bomnya sendiri nanti, yang mana kalau kita buatnya manual itu bakal pusing ya, boros waktu juga. Di sini untuk di handphone kita sudah ada BOM ya secara otomatis. Kita teman-teman tinggal upload aja denahnya terlebih dahulu, upload denahnya lalu buat skalanya tersebut ya, berapa meter, dan temboknya bisa dideteksi secara otomatis oleh Ruiji Cloudnya tersebut. Kita bisa juga deploy akses pointnya nanti secara otomatis ya. Kita tinggal tetapin aja area mana yang mau kita taruh akses point, area mana yang mau kita hilangkan. Ini contohnya warna hitam, itu area bebas akses point contohnya, nggak perlu ada akses point. Nah ini contohnya, kita bisa adjustment lagi nanti posisi masing-masing akses pointnya tersebut ya. Dan sinyalnya secara real time bakal di
diperlihatkan oleh perangkatnya Ruiji. Terus ini ada videonya lagi. Tapi ada Design suaranya. Wi-Fi with the speed and precision of Auto AP placement on AI heat map. Oke. Select professional Ini or quick harusnya ada placement suaranya. plan based on your Nah, needs. di sini kita bisa cek dari Ruiji Cloud yang Add versi client load website. to critical areas. And select areas where you do not want to place APs to achieve more precise placement. AI will test hundreds of Wi-Fi design iterations based on your customized needs and generate multiple designs for you to recommend to customers. This feature not only saves time, but also ensures an accurate and efficient Wi-Fi network design. AI Heat Map is now also available on the app. Check your app to see how convenient it can be to do site surveys at fingertips. Nah, itu gambarannya kalau kita pakai Ruiji Cloud versi website. Oke. Kita next. Di tahap deployment ya, kita mau konfigurasi perangkat Ruiji itu nggak usah repot-repot gitu. Kalau kita pakai perangkatnya RII, kita bisa connect ke SSID ya. Di sini ditunjukkan ya. Kalau perangkatnya RII itu ada opsi connect ke SSID karena access point RII itu secara bawaan memunculkan SSID khusus yaitu @ruiji-m atau @ruiji-s. Nah, tapi kalau perangkatnya access point Ruiji, yang mana dia nggak mancarin SSID secara bawaan, kita bisa langsung scan barcode-nya aja. Ya, barcode-nya itu yang mana? Barcode-nya itu yang ini, serial number-nya atau barcode-nya itu yang atas, yang besar gitu. Nanti teman-teman bisa coba-coba sendiri untuk barcode-nya. Di sini nanti setelah di-scan, nanti dia bakal bisa verifikasi tipenya access point secara otomatis, lalu modelnya juga bakal kedetek secara otomatis. Nanti nama access point-nya mau kita ganti misal access point lantai 1 itu bisa. Kita tinggal klik OK aja. Next, kalau kita mau bikin VLAN, VLAN ini sangat penting sekali ya. Mungkin teman-teman itu kalau masih awam banget di dunia networking, belajar dulu dari dasarnya ya terkait apa itu routing, apa itu switching, apa itu VLAN trunking dan sebagainya gitu. Karena VLAN ini sangat penting di dunia networking untuk membuat traffic data yang kita miliki di lokal jaringan kita itu agar tidak saling bentrok lah ibaratnya. Agar tidak saling tabrakan, agar kualitasnya jauh lebih stabil lagi, jauh lebih optimal. Kita harus membedakan masing-masing VLAN antara VLAN yang kita pakai untuk data traffic seperti access point dan juga handphone kita. Lalu juga kita buat misalnya VLAN untuk CCTV, kita buat VLAN untuk tamu supaya tamunya nggak bisa akses ke server kita dan sebagainya. Makanya VLAN ini sangat penting, teman-teman harus pelajari dulu dari basicnya. Nah, ini untuk pembuatan VLAN dari handphone ya. Kita tinggal bikin VLAN config, lalu kita create ada VLAN menggunakan wireless, ada VLAN menggunakan wired. Kalau wired pakai kabel, nanti kita tinggal pilih portnya. Kalau yang wireless ini kita pakai SSID. Jadi kita buat nama WiFi di sini. Nah, setelah itu ini adalah gambaran kalau kita buat dari website. Welcome to Auto-Configured Network Solution, a world-leading feature powered by Reejay Cloud. That allows everyone to deploy networks, including routers, switches, access points in a simplified way. And when you are ready to start network deployment, Network Function guides you to set up wired or wireless subnet from router to AP in a wizard. Begin by clicking Add WLAN Network. Fill in the Wi-Fi SSID and password for whole wireless network. Next, add description of the subnet, for example, office, and fill in a VLAN ID. Gateway IP address and subnet will be assigned automatically in binding with VLAN ID. Also, DHCP will be enabled on your router or core switches. It's recommended to make it on core switches. All switch ports will detect access points and add the subnet automatically. The correct configurations will be applied in a minute, and internet will work on the whole network devices from now on. There is also an option to add a wired network. The same process adds description and VLAN ID. Then select switches and ports that you want to plug into the computers and other client terminals. The selected ports will be set as access ports, and VLAN will be added to these ports.
Other switches which are not selected will add this VLAN to trunk port only. By double checking and confirming, all correct configurations will also work in a minute. Your network is working properly now. Cloud, make your business easy. Nah, itu gambaran proses pembuatan VLAN dari website. Ya, jadi ada dari handphone dan juga ada dari website. Sama-sama mudah, prosesnya juga sama aja, nggak ada perbedaan yang mencolok gitu karena proses sama buat VLAN, ada pilihan wireless, ada pilihan wired. Dan kalau wireless bikin SSID, kalau wired nanti tinggal pilih portnya aja. Jadi sama aja gitu, mau di handphone, mau yang di website itu sama. Next, kita lanjut untuk load balancing ya. Jadi di routernya RI itu semua serinya mulai dari EG100 sampai EG100, 200, 300 sampai 1500 semuanya support load balancing atau bisa bandwidth agregasi. Kita misalnya punya ISP ada dari IndiHome, ada dari Bisnet, ya misalnya ada juga dari MyRepublic gitu contohnya, beberapa ISP besar gitu. Kita mau gabungin bandwidthnya jadi satu itu bisa menggunakan routernya RI. Dan kedua, kita juga bisa membuat yang namanya authentication portal. Ya, kita bisa authentication portal, ini teman-teman juga desainnya itu sangat mudah sekali. Tinggal upload gambar aja atau bahkan upload GIF gitu atau video kayak gini. Jadi teman-teman nggak perlu capek-capek yang namanya edit-edit HTML gitu. Mungkin masih ada brand tradisional yang kita pakai HTML-nya, kita harus ngerti ngoding dulu. Cuman emang kelebihannya kalau kita pakai HTML itu jauh lebih fleksibel. Kita mau desain seperti apapun bisa karena kita mau desain karena kita secara fleksibel buat sendiri codingannya. Nah, tetapi kalau misal teman-teman nggak ngerti di bidang ngoding, yang mana kalau ngoding itu mungkin harus bayar orang dulu, mungkin ada yang murah, ada yang mahal. Nah, di Ruiji kita nggak perlu capek-capek ngoding. Kita mau ganti background, tinggal upload backgroundnya aja, ganti logo, tinggal upload logonya aja, ganti nama, ganti teks-teksnya, tinggal ganti aja gitu. Nggak perlu capek-capek. Nah, next, untuk routernya juga itu support yang namanya limit kuota. Jadi bisa kita limit kuotanya, kita bisa ibaratnya jual voucher internet, bisa bikin kuota limit ya mungkin kita jual 2000 ya, 2000 untuk 1 giga mungkin ya, 2000 1 giga untuk kecepatan kita limit 5 Mbps atau 10 Mbps itu juga sudah cukup gitu untuk di pedesaan misalnya. Jadi kuota ini memang sistem yang sangat bagus sekali ya untuk melakukan bisnis yang teman-teman bisa jual sendiri gitu. Nah, kita tinggal monitoring aja nantinya kuota yang tersebut sudah terpakai berapa mega dari maksimal yang kita limitasi itu berapa. Ini semua bisa kita monitoring dari Ruiji Cloud ya. Nah, selanjutnya untuk blokir aplikasi ya. Jadi untuk blokir aplikasi atau blokir website itu juga sudah support. Jadi perangkat routernya RI ini tuh sangat banyak ya fiturnya. Mau bikin load balancing, bandwidth agregasi bisa, mau bikin captive portal atau portal landing page untuk autentikasi bisa, untuk jual voucheran bisa. Mau limitasi aplikasi, mau blokir aplikasi, blokir website itu juga bisa. Dari handphone, dari website, Ruiji Cloud-nya itu juga bisa. Prosesnya juga gampang. Database aplikasinya cukup cari aja. Misal teman-teman mau blokir Netflix ya tinggal cari Netflix. YouTube tinggal cari YouTube. Mobile Legend tinggal cari Mobile Legend misalnya. Itu semuanya sangat gampang sekali ya. Nah, kita juga bisa melakukan priority bandwidth ya berdasarkan aplikasi ataupun berdasarkan user group. Kita bisa prioritasin nih. Misal aplikasi-aplikasi penting seperti Zoom Meeting, Google Meeting, lalu juga Microsoft Teams itu adalah aplikasi-aplikasi meeting online yang biasanya sangat penting ya, entah itu di perkantoran ataupun di sekolahan, itu biasanya yang kita pakai gitu, yang sering aktif atau yang sangat diperlukan aktif gitu, yang perlu bandwidth besar. Nah, atau kalau aplikasi seperti YouTube, Facebook, Instagram, TikTok itu adalah aplikasi yang ibaratnya nggak perlu lah
bandwidth gede-gede gitu, itu bisa kita low priority aja, nggak perlu diprioritasin lebih tinggi. Jadi untuk aplikasi meeting bisa kita prioritasin. Nah, untuk user group juga sama. User group biasanya kita main berdasarkan VLAN. Makanya saya tadi sudah mention, kita harus belajar dari basicnya banget ya, harus belajar dari dasarnya dulu terkait routing, terkait switching, terkait VLAN ya. VLAN ada trunking, lalu juga ada akses dan sebagainya. Itu harus kita pelajari karena itu sangat penting untuk melakukan yang namanya optimalisasi jaringan network kita. Bayangin kita nggak ada VLAN, ya otomatis user groupnya ini cuman ada satu user group aja, satu user group semua gitu namanya. Jadi kita mau bikin prioritas nggak bisa gitu karena ya kita nggak bagi VLAN ya nggak bagi networknya. Tapi kalau kita main VLAN kita bisa bikin VLAN untuk manajemen, VLAN untuk finance, VLAN untuk staff biasa ya atau kalau di rumahan VLAN untuk misalnya untuk dijualin, VLAN untuk voucheran misalnya. Atau ini untuk VLAN orang rumah gitu biar bandwidth-nya bisa kita prioritasin. Mana yang harus kita prioritasin, mana yang kita nggak perlu prioritasin, mana yang mau kita blokir aplikasinya ya, VLAN mana yang mau kita blokir aplikasinya, VLAN mana yang mau kita open semua aplikasinya. Itu semuanya bisa kita buat dengan mudah. Next, kita juga support yang namanya roaming. Ya, roaming ini proses perpindahan dari satu titik akses point ke titik akses point lainnya. Jadi ini berada dari handphone ya, ataupun dari laptop. Biasanya nanti yang mindahin ini tuh dari handphone tersebut harus support roaming. Jadi dia bakal pindah nih secara otomatis ke akses pointnya. Ya, jadi akses pointnya support roaming, handphonenya juga harus support roaming. Nggak bisa salah satu doang. Kalau salah satu doang, otomatis roamingnya nanti nggak seamless. Ya, atau roamingnya nanti terputus kalau misalnya tidak seamless. Nah, sorry. Ini untuk roamingnya teman-teman bisa tes di aplikasi Ruiji Cloud. Ini nggak harus pakai brandnya Ruiji. Ini juga bisa pakai brand lain untuk akses poinnya buat ngetes roamingnya tersebut bagus atau enggak. Ya, kualitasnya. Ada yang pakai tradisional kayak gini tinggal jalan-jalan aja teman-teman. Ada juga yang pakai AR atau alternate reality. Teman-teman bisa pakai kamera buat melihat roamingnya itu di titik mana gitu nanti. Itu juga bisa. Keren lah pokoknya. Nah, selanjutnya untuk buat reporting ya, mungkin kalau teman-teman butuh reporting yang mau diberikan ke customer-nya nanti. Jadi customer-nya mungkin meminta reporting dari sisi project-nya yang sudah diinstalasi. Ya, teman-teman bisa buat reporting ini dalam satu kali klik aja. Satu kali klik, kita tunggu sampai selesai dan reportnya sudah terbentuk. Isinya apa? Isinya ada perangkatnya apa aja, jumlah unitnya berapa, spesifikasi detailnya berapa, IP-nya seperti apa, VLAN-nya seperti apa, konfigurasinya seperti apa, topologinya seperti apa, itu semuanya lengkap di reportingnya dari Ruiji ini. Nah bahkan kalau teman-teman mau ganti judulnya, mau ganti logonya menjadi logo perusahaan teman-teman sendiri, itu bisa tinggal diedit aja nanti di sini. Ya, jadi fleksibel lah untuk reportingnya tersebut. Bahkan kalau mau tambahin tim-tim yang manajemen project tersebut, nanti juga ada di bawah. Ada namanya siapa, kontak personnya berapa, itu bisa. Next, ada fitur untuk sharing project. Nah, biasanya sharing project ini dilakukan kalau kita mau nge-share ke customer ya. Mungkin customer minta sharing project buat melihat-lihat konfigurasinya apa gitu yang dilakukan oleh kita. Mungkin kayak dia mau ngelihat password WiFi-nya atau mau ngelihat usernya siapa aja yang lagi connect ke WiFi-nya dia, itu bisa kita share ke customer tersebut. Atau kalian juga bisa nge-share ke tim kalian. Misal teman-teman punya satu orang partner ya mau manage barengan proyeknya ya tinggal di share aja bisa dari fitur sharing ini. Jadi nanti bisa konfigurasi secara berbarengan. Selanjutnya untuk perangkat routernya Rigi itu semuanya sudah support yang namanya SD-WAN. Yang mana SD-WAN ini sebuah teknologi yang lebih advance dibandingkan tradisional VPN seperti IPsec. Untuk materi SD-WAN akan ada lagi ya khusus untuk SD-WAN sendiri ya teman-teman harus ikutin aja update
teknologi, update solusi, update produk dari Ruiji ini. Nanti bakal ada semuanya di channel AFC Web Indonesia. Ruiji ini sangat cepat sekali dalam proses update teknologi dan solutionnya. Jadi teman-teman harus nantikan aja perkembangan terbaru dari Ruiji ini. Nah, SD-WAN itu nanti namanya adalah AnyLink. Slogannya adalah Connect Anywhere dan juga Anytime. Jadi tersambung di mana aja dan kapan saja. An increasing number of small and medium-sized enterprises are starting to build wide area networks to connect across different locations. Traditional WAN solution encountered several challenges. Ray ASD1 solution is tailored designed for SMB multiple branch enterprises. Private IP implementation, adaptable with any ISP. Support by pass and router deployment modes. Compatible hub-spoke, mesh, hybrid networking architecture. Multiple WAN bonding enables the aggregation of bandwidth from multiple links. Intelligent routing is based on the evaluation of link quality with zero failover latency. SD-WAN effectuates zero-touch provisioning process on cloud. Real-time network monitoring and management. Alerts and intelligent diagnostics on the visual data board. Ray ASD1 solution, affordable and enjoyable for everyone. Ray offers a wide range of SD1 CPE hardware products. Nah, itu contoh gambaran teknologi SD-WAN-nya Ruiji. Nah, selain SD-WAN, kita juga sama support untuk VPN, VPN seperti L2TP, PPTP, IPsec, lalu juga OpenVPN itu support dari Ruiji, router gitu. Next, ke step monitoring. Ya, monitoring bisa dari aplikasi, bisa dari website. Ya, kita bisa melihat topologinya, bisa melihat per portnya tersebut lagi aktif atau enggak. Kalau kita punya switch atau punya router, itu juga bisa kelihatan. Nah, bahkan kita juga bisa memonitoring berdasarkan projectnya. Ya, jadi nanti kalau teman-teman punya projectnya banyak, itu bisa dimonitoring per projectnya nanti. Ya, jadi masuk ke masing-masing projectnya mungkin dari project Bapak Sutoro atau project Bapak Randi gitu misalnya. Nah, itu nanti bisa lah sendiri-sendiri untuk project yang dimonitoring. Lalu bisa juga support alarm. Kalau di handphone alarmnya mungkin kayak biasa aja lah fiturnya, nggak yang dalam banget. Tetapi kalau yang di Ruiji Cloud versi website, alarmnya bisa kita kirimkan ke email kita secara otomatis. Ini nanti ada settingannya di Ruiji Cloud yang versi website. Jadi lebih advance lagi, lebih canggih lagi dibandingkan yang di versi handphone. Next ke tahap maintenance. Di tahap maintenance ini fitur adalah WIO. Nanti WIO kita akan coba di akhir acara ya. Caranya bagaimana ini untuk optimalisasi channel WiFi dalam satu kali klik aja. Supaya tidak interferensi atau mengurangi interferensi. Next ada AI Hawkeyes. Yang mana AI Hawkeyes ini untuk meneliti atau untuk troubleshooting secara detail dari sisi network health-nya, kesehatan jaringannya, dari sisi wireless-nya, coverage-nya, roaming-nya, interferensinya itu semua bisa dicek. Tetapi untuk network Hawkeye ini cuman ada di Ruiji Cloud yang versi Pro. Ya, jadi Ruiji Cloud ada 3. Ruiji Cloud biasa, versi Pro, sama versi untuk ISP. Masing-masing nanti akan ada materinya tersendiri ya. Jadi nanti akan kita jelasin juga. Nah, ini untuk contoh gambarannya. In after-sales service, it has always been a pain point for system integrators to locate network problems. Have you also been troubled? Now everything is the past. See through everything with AI Network Hawkeye. Provide insights for wireless and WAN health. Measure wireless performance from 6 dimensions to locate the specific root causes. Evaluate WAN health based on tunnels, DNS, and bandwidth, with historical data traceable and precise management achievable. Keep track of device and client performance.
Visualize each client and achieve easier troubleshooting with every detail visible. Monitor device health with everything you need to know about the device status visible. Visualize network data remotely in real time. Capture every detail in the accuracy of seconds and observe neighboring channel interference even when not on site. AI Network Hawkeye, right data, right place, right time. Nah, itu contoh gambaran dari fitur Network Hawkeye yang dimiliki oleh Ruiji Cloud versi Pro. Nah, next untuk di handphone ya kita juga bisa mengecek dari sisi client list ya. Ini client list di Ruiji Cloud juga sudah pintar ya. Kalau dia connect ke perangkat CCTV, ke perangkat printer itu juga sudah terdeteksi brand-brandnya. Handphone, laptop juga sudah terdeteksi brand-brandnya. Mungkin beberapa ada yang masih terdeteksi seperti other device gitu atau brandnya itu belum terdeteksi ya. Tapi secara umum itu sudah banyak yang terdeteksi. Ada AI diagnostik ini juga nantinya bakal kita coba di demo konfigurasi. Jadi teman-teman jangan lupa ya. Tadi di awal kita sudah pelajari buat akun, itu harus dibuat dulu akunnya. Supaya teman-teman bisa mencoba berbagai macam fitur yang dimiliki oleh Ruiji Cloud. Mau itu dari website, mau itu dari handphone. Nah, untuk mapping produknya ini seperti mapping produk pada umumnya ya. Jadi ini untuk perbandingan antara berdasarkan datasheet spesifikasi. Jadi ini bukan berdasarkan fitur, tapi ini berdasarkan spesifikasi aja. Kalau fitur, tiap brand itu punya masing-masing kelebihannya tersendiri. Cuman kalau berdasarkan spesifikasi, firewall-nya Ruiji ini ada Z3200, dia bisa disandingkan mulai dari Forti 60F sampai 80F. Ada Sophos XGS 116 dan 126 dan ada Sangfor NSF 1050A. Dan untuk yang Z5100 ya, untuk yang Z5100 di sini bisa dengan Forti 100F, bisa dengan Sophos XGS 136 dan XGS 2100 dan Sangfor NSF 1100A. Untuk router atau easy gateway atau router atau gateway ya, di sini dari RI ada EG100, EG200 dan EG300, lalu ada EG700 yang paling baru dan ada EG1500. Perbandingannya dari Mikrotik, dari Unify, H3C dan juga dari Huawei Ekit. Teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk NBS series atau switch ya, di sini ada variannya, multi gig switch, lalu juga NBS seri 1 gig switch untuk RJ45-nya dan juga untuk uplink SFP-nya 1 gig, lalu ini yang 10 gig, yang ini full 10 gig SFP ya. Dan yang ini ada modular switch-nya. Untuk NBS 6000 ini modular switch, NBS 7000 dan 7003 dan 7006 adalah chassis switch-nya. Ini perbandingan dari Mikrotik, Unify, H3C dan Huawei Ekit. Access point teman-teman bisa mapping dari sini. Perangkat Ruiji Access Point, Cisco, Aruba dan juga Rakes ya. Lalu ada juga CS series, inilah Ruiji Enterprise Switch ya. Di sini ada Cisco Catalyst ya, Aruba, H3C dan juga Huawei Enterprise. Bukan Huawei yang Ekit. Kalau Huawei Ekit itu untuk yang SMB market. Kalau yang ini untuk Enterprise market Huawei-nya. Nah, kenapa kita pilih Ruiji? Ya, jadi di Ruiji ini banyak tech supportnya lah ibaratnya yang bisa membantu teman-teman ketika punya troubleshooting ya, ketika punya masalah dengan perangkatnya, entah itu dari sisi software, firmware ataupun dari sisi hardware-nya. Kalau hardware-nya rusak bisa klaim garansi dengan gampang di Ruiji. Bisa langsung kontak ke tempat pembeliannya untuk klaim garansi ataupun bisa create tersendiri ya, bisa self service klaim RMA di aplikasi Ruiji Cloud. Makanya saya bilang disuruh buat akun ya, buat akun lalu juga diverifikasi akunnya biar permanen supaya memudahkan kita ke depannya dalam menggunakan perangkatnya Ruiji. Kalau misalnya kita punya problem terkait bingung konfigurasinya atau konfigurasinya salah, kita butuh troubleshooting ya, kita juga bisa kontak ke Rita ya, robot service di sini. Nanti di sini ada live chatnya, teman-teman bisa hubungi teknikal resmi dari Ruiji Internasional. Jadi bisa pakai bahasa Inggris ataupun bisa pakai bahasa Indonesia yang baku supaya tim Ruiji bisa mentranslate bahasa yang kita punya.
Lalu sosial medianya juga banyak, ada WhatsApp, ada WeChat, Facebook, dan juga ada Messenger. Nah, lalu untuk garansi perangkatnya Ruiji ini semuanya 3 tahun ya. Rata-rata itu one to one replacement atau ganti baru. Paling ada beberapa tipe yang seri-seri tertinggi kayak switch CS85 sampai 88 mungkin harus perlu diservis ya. Jadi tapi secara umum barangnya Ruiji atau barangnya Rii itu semuanya one to one replacement atau diganti baru. Karena ini beberapa sertifikasi, ya ini mungkin nggak terlalu penting ya, karena teman-teman mungkin belum banyak lah yang misalnya di daerah itu masih belum banyak yang buka sertifikasi Ruiji. Tapi ini kalau di Jakarta itu sudah sangat banyak yang membuka sertifikasi Ruiji. Ada RSE ya, Ruiji Specialist Engineer. Ada juga RCE sebenarnya Ruiji Certified Engineer. Lalu juga ada yang namanya RCNA. RCNA ini gratis, Ruiji Certified Network Associate. Videonya juga sudah ada, saya sudah pernah upload. Cara ngambil gratisnya itu bagaimana RCNA. Nah, jadi teman-teman bisa akses sendiri di YouTube AFC Web tentang materi RCNA dan yang lain-lainnya juga. Oke. Terima kasih untuk teman-teman ya. Kita untuk materi yang di SME update produk ini ya, atau update produk terkait perangkat Ruiji Small Medium Enterprise sudah selesai. Kita akan melakukan demo konfigurasi ya. Jadi aplikasinya kita harus buka. Nah, ntar ada video demo konfigurasinya. Oke. Untuk dua fitur tadi AI diagnostik sama yang WiFi optimization. Oke, kalau teman-teman sudah melakukan scan kode QR yang kita tampilkan tadi, ya atau di sini akan saya tampilkan lagi ya di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri, teman-teman bisa scan kode QR-nya menggunakan fitur scan di aplikasi Ruiji Rii-nya, yaitu ada di pojok kiri atas ya. Jadi teman-teman bisa scan di sini, tinggal klik aja lalu arahin ke arah kamera atau kode QR yang muncul di layarnya tersebut. Nah, kalau sudah di-scan, ya ini aplikasinya agak sedikit bug ya. Nah, kalau sudah di-scan, pastinya teman-teman akan mendapatkan satu demo project. Ya, contohnya kayak gini, ada SME General Demo. Teman-teman tinggal masuk aja. Kita akan melakukan demo konfigurasi menggunakan demo project yang didapatkan oleh Ruiji. Nah, jadi untuk demo project ini adalah project virtual atau perangkatnya itu perangkat virtual yang mana perangkat virtual ini bisa kita otak-atik sesuka hati kita. Ya, kita bisa coba-coba semua fitur yang ada di Ruiji Cloud aplikasi maupun di Ruiji Cloud yang versi website untuk mengetes atau untuk mempelajari konfigurasi fitur ini itu bagaimana loh. Fitur A ini seperti apa konfigurasinya, fitur B seperti apa. Nah, itu bisa kita pelajari menggunakan demo project. Oke, untuk di aplikasi kita akan mencoba dua fitur ya. Setelah teman-teman scan kode QR-nya, pastikan di-scan dulu ya karena untuk mendapatkan demo project teman-teman bisa scan kode QR-nya tersebut. Nah, untuk demo project ini masa aktifnya dalam waktu 4 jam aja ya. Setahu saya 4 jam, 3 atau 4 jam nanti dia bakal hilang. Nah, nanti kalau sudah hilang teman-teman bisa buat manual. Caranya nanti akan saya tunjukkan di akhir demo konfigurasi menggunakan project yang sudah ada. Oke, jadi teman-teman yang pertama kita akan demokan terkait fitur Wireless Intelligent Optimization atau WIO. Yang mana WIO ini itu bisa kita gunakan untuk memperbagus, untuk memperbaiki ataupun untuk mengoptimalkan channel frekuensi dari masing-masing akses point yang kita miliki. Jadi, kalau kita memasang banyak akses point, entah itu di rumah, di kantor ataupun di sekolahan, kita harus melakukan adjustment atau melakukan penyesuaian terhadap channel frekuensi dari masing-masing akses point tersebut.
Supaya apa? Supaya tidak saling tabrakan atau supaya tidak interferensi. Kalau interferensi kasusnya seperti apa? Kasusnya banyak user yang connect tetapi nggak dapat IP, atau banyak user yang bisa connect dapat IP tetapi nggak dapat internet, atau sinyalnya tersebut tidak bagus. Mungkin kalau teman-teman awam, kita satuannya pakai bar, kayak cuman dapat 3 bar atau 2 bar padahal akses poinnya tidak terlalu jauh. Ataupun bisa juga dari kecepatannya yang menurun drastis. Ya mungkin kita punya bandwidth itu 100 mega, ketika di speed test cuma dapat 20 mega atau 30 mega. Itu menandakan banyaknya interferensi di sekitar area tersebut atau di zona tersebut. Jadi kita harus melakukan penyesuaian. Oke? Nah, di sini kita akan melakukan WIO tersebut atau Wireless Intelligent Optimalisasi tersebut melalui fitur yang ada di tab Basic. Ya, teman-teman tinggal tarik aja ya, kayak gini ke atas, ditarik, ditekan, tarik ke atas lalu masuk ke yang namanya AI Wi-Fi Optimization di tab Skenario. Ya, atau di tab skenario ini mungkin teman-teman nanti bakal berbeda-beda ya kalau nggak dipilih secara bawaan. Jadi teman-teman harus klik yang bagian office-nya ini dulu nih. Atau mungkin namanya ada yang hotel, ada yang home, dan sebagainya. Kalau mau sama kita ganti dulu ke yang office ya. Kita tinggal klik dulu ke yang office di sini. Kalau sudah yang office, kita tinggal klik OK, nanti template-nya bakal sama semua, template fiturnya ya, atau lokasi fitur-fiturnya itu sama semua kayak gini. Nah, teman-teman masuk ke bagian AI Wi-Fi Optimization ya. Di sini kita tinggal klik aja sekali. Di sini teman-teman nantinya bisa melakukan adjustment atau penyesuaian channel frekuensi dari masing-masing akses point secara otomatis ya. Jadi kalau dulu mungkin kalau kita masih pakai brand tradisional, kita masih ganti satu persatu akses point yang mana itu cukup melelahkan. Kalau jumlah akses pointnya itu lebih dari 10 ataupun bahkan 20 sampai 30 akses point. Kita bakal makan waktu yang lama sekali. Di sini sudah disediakan AI oleh Ruiji Cloud ya. Ini cukup satu kali klik aja untuk adjust atau menyesuaikan seluruh channel frekuensi yang ada di akses point Ruiji. Ya, ingat ini untuk akses pointnya Ruiji ya. Jadi kalau teman-teman di lokasi tersebut ada dari brand lain ya otomatis nggak bakal bisa auto dari Ruiji Cloud gitu, karena masing-masing brand punya fiturnya tersendiri, punya software manajemennya tersendiri. Nggak bisa kita pakai Ruiji Cloud untuk memanage perangkat dari brand lainnya, itu nggak bisa. Oke, kita tinggal klik aja untuk optimize now di sini. Di sini ada dua mode, ada yang quick, ada yang deep. Yang quick dia bakal nge-scan secara otomatis ya tanpa ada penyesuaian tambahan. Kalau yang deep kita bisa atur yang mana AP-nya tersebut yang mau kita adjust ini siapa, AP yang mana. Ini bisa kita atur, tapi nggak usah kita contohkan untuk pengaturan AP-nya ya. Tetapi kalau misalnya mau kita atur AP mana yang mau kita adjust, tinggal diklik aja dan kita klik OK. Ini nggak usah, kita default aja semuanya kita terapin, kita penyesuaian. Yang kedua itu ada mode advance. Nah, di sini teman-teman bisa atur channel width dari frekuensinya ya yang pertama, dan juga channel dari frekuensi tersebut. Jadi untuk frekuensi itu punya yang namanya parent channel, ada juga yang bukan parent channel. Parent channel contohnya di channel 2,4 GHz ada 1, 6, dan 11. Ya, ini ada parent channel. Mungkin nanti kita akan bahas terkait materi channel frekuensi ini lebih detail lagi ya. Kenapa kalau di 2,4 ini kita harus pilih 1, 6, 11? Kenapa enggak 2 sampai 5 atau 7 sampai 10 sampai 13 gitu? Kenapa enggak itu? Nanti ada pembahasannya ya. Atau singkatnya kalau kita pilih
secara regulasi ya, 1611 ini adalah channel yang tidak akan saling bertabrakan dengan channel 2, 3, sampai 5, ataupun 7, sampai 10, dan 12, sampai 13. Jadi dia nggak akan tabrakan satu sama lain. Ibaratnya di sini ada celahnya nih, biar channel tersebut tidak saling bertabrakan. Nah, makanya kita pilih 1611 untuk yang 2,4 GHz. Dan untuk yang 5 GHz, teman-teman harus perhatikan bahwa di Indonesia enggak semua channel itu perangkatnya support ya. Jadi bukan perangkat akses poinnya yang enggak support, tapi perangkat handphone ataupun laptop atau printer ataupun CCTV yang enggak support channel di luar regulasi Indonesia. Karena dari masing-masing pabrik sudah diinjek softwarenya, sudah dimasukkan software supaya pembatasan regulasi mengikuti regulasi di Indonesia. Nah, 5 GHz regulasi Indonesianya adalah channel 149 sampai channel 161. Di luar channel 149 sampai 161 banyak perangkat yang nggak akan bisa connect ke 5 GHz. Jadi teman-teman ibaratnya udah beli akses poinnya Ruiji mahal-mahal, tapi nanti kasusnya dapat speednya giliran di speed test itu cuma 20 mega. Padahal bandwidthnya itu internetnya bisa 200 mega. Nah, kasusnya handphonenya tersebut atau laptopnya tersebut bisa jadi cuman connect ke 2,4 GHz. Karena 5 GHz-nya channelnya belum kita atur. Nah, jadi tadi kan di awal saya bilang ada dua mode. Yang pertama ada quick, yang kedua ada yang deep scan. Nah, yang quick kita nggak bisa atur channel seperti ini. Yang deep kita bisa atur channel seperti ini. Makanya ini sangat penting sekali. Oke. 149 sampai 161 kita tinggal klik OK. Roaming sensitivity nanti akan di-adjust juga, transmit power, lalu package ini semuanya bakal di-adjust dari Ruiji Cloud-nya secara otomatis. Cukup tinggal kita klik save dan kita klik start lalu klik OK. Lalu kita tunggu proses adjustment-nya yang secara otomatis yang mudah itu dikerjakan oleh Ruiji Cloud-nya. Kita nggak perlu capek-capek mikir lagi. Kita cukup tinggal bikin copy aja ya. Lalu kita tinggalin perangkat tersebut di adjustment secara otomatis. Nah, ini kita biasanya bisa atur priority access point mana yang harus sering sering dilakukan penyesuaian dan mana yang jarang dilakukan penyesuaian ya. Jadi ini ada prioritasnya. Jadi bakal diprioritasin akses point mana yang harus tanpa interferensi atau yang interferensinya ini paling kecil. Ada juga beberapa akses point ya udahlah interferensi dikit-dikit mah nggak apa-apa gitu. Interferensinya sedang nggak apa-apa. Nah, itu bisa kita prioritasin. Tapi karena ini demo project, teman-teman bisa skip aja langsung ya, atau kita tunggu aja sampai dia ke skip sendiri di sini. Nah, kalau misalnya udah di skip, dari AI-nya bakal menghitung seluruh data yang sudah dideteksi oleh perangkat akses pointer tersebut. Ya, jadi data usernya, kualitas usernya, connect-nya bagus atau enggak, transmit usernya apakah besar atau kecil, itu semuanya bakal dikumpulkan datanya dalam beberapa hari terakhir dan dilakukan calculate atau dilakukan perhitungan dari AI-nya tersebut. Channel mana yang paling optimal, roaming sensitivitas yang paling optimal berapa, dan power yang paling optimal itu berapa. Nah, kalau sudah selesai, di sini ada contoh gambarannya yang tadinya interferensi banget ya. Ini sudah di-adjust 20% lebih baik dari eksternal interferensi. Maksudnya apa? Maksudnya interferensi yang dihasilkan di luar perangkat akses point atau non 802.11 protokol ya. Ataupun untuk neckbore interference ini adalah interferensi yang dihasilkan oleh akses point lainnya, brand lainnya, ataupun sesama akses pointer Ruiji di sekitar. Dan juga kualitas roamingnya sudah 30% jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Nah,
Di bagian bawah teman-teman bakalan bisa ngelihat ya dari akses poinnya before after ya, before channel 52 dirubah menjadi channel 157 ya, yang mana channel 52 ini nggak bakalan bisa connect untuk perangkat di Indonesia. Kalau channel 157 itu pasti bisa karena masih masuk di range regulasi Indonesia dari 149 sampai 161 untuk range-nya. Warna hijau itu artinya power transmit, warna kuning artinya roaming sensitivity. Kenapa dirubah power transmit yang tadinya gede jadi kecil? Nah, karena untuk menghindari interferensi. Jadi biasanya kalau kita pasang akses point di bangunan kantor, itu biasanya per ruangan ada yang kita tambahin akses point tiap ruangan. Jadi misal kita punya 5 ruangan, 5-5-nya kita kasih akses point. Nah, biasanya sinyalnya itu dia saling memakan satu sama lain atau sinyalnya saling tabrakan satu sama lain. Makanya kita kecilin powernya, kita kecilin antena powernya tersebut supaya tidak terlalu luas coverage dari akses point tersebut. Kalau coverage yang nggak luas, otomatis mereka tidak saling tabrakan. Nah, ini contohnya kalau kita pakai WIO untuk mengoptimalkan banyak akses point sekaligus dengan sangat amat mudah. Cukup beberapa kali klik aja dan sudah selesai. Yang pertama adalah WIO. Kalau sudah selesai, teman-teman mau lihat historinya atau riwayatnya bisa ke pojok kanan atas di sini. Ya, ada recordnya. Atau kalau sudah nggak mau lihat lagi, kita tinggal kembali aja ke bagian skenario lagi seperti ini. Fitur kedua adalah AI Diagnostic. AI Diagnostic ini kalau kita klik, nantinya dia membantu kita dalam proses troubleshooting mulai dari sisi dari sisi WAN atau kualitas internet egress, dari sisi wired ataupun sisi wireless connection dan device health-nya ya, dari CPU, memori dan sebagainya. Ini semua bakal di troubleshooting oleh AI-nya Ruiji. Jadi kita nggak perlu capek-capek, kita troubleshooting manual, kita masuk ke satu-satu device yang ngecek-ngecek, itu nggak usah. Ini sudah dibantu oleh Ruiji, cukup satu kali klik aja, kita klik start kayak gini. Nah, setelah kita klik start, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nanti bakal ada nih, dia itu problemnya lagi di mana gitu. Nanti bakal kelihatan. Ini sebagai contoh aja, nanti saya gambarkan detailsnya. Ya, ini kita tunggu dulu proses AI diagnostiknya sampai selesai. Mungkin beberapa detik ya, karena ini demo project. Kalau misalnya di project asli biasanya beberapa menit dia baru selesai. Nah, di sini ada dua problem. Yang pertama ada session limit, yang kedua ada interferensi. Lagi-lagi ini karena demo project, jadi tadi kita udah adjustment channel, yang mana kalau udah di adjustment channel otomatis interferensinya bakal minim ya, atau bakal tidak ada ya, atau sangat dikit sekali lah, bukan nggak ada sih, interferensi pasti tetap ada tetapi dikit gitu. Nah, ini karena demo project jadi dia tetap muncul interferensi. Nah, di sini kita lihat mungkin dari session limit ya. Kita misalnya klik di sini bakal kelihatan sessionnya tersebut nanti dari tanggal berapa ya, atau di waktu kapan, di jam berapa. Nah, kalau sessionnya tembus melebihi batas si perangkat routernya, otomatis internetnya bisa nge-freeze atau internetnya bisa macet sebentaran. Ya, jadi internetnya bakal mati sebentar karena perangkat routernya overload ibarat ya. Nah, session itu apa? Session itu adalah proses koneksi dari sisi user, dari handphone, laptop, ataupun CCTV ataupun printer itu connect ke dalam internet. Misal kayak handphone membuka YouTube. Nah, handphone membuka YouTube, otomatis handphone berkomunikasi dengan servernya YouTube. Server YouTube ada berapa biji? Misalnya ada 5 biji, otomatis dalam satu saat handphone tersebut membuat 5 session secara bersamaan dengan mengakses ke YouTube. Nah, di sini dengan contohnya ada 3000 session ya batasnya. Ini mungkin untuk tipe router yang paling kecil ya. Nantinya bakal dikasih saran solution ya dari Ruiji ini seperti apa. Solutionnya adalah setiap perangkat harus kita limitasi maksimal 500 session aja supaya nggak ada perangkat yang boros banget gitu. Kayak oh dia sering browsing lalu sering main
sosmed, tetapi aplikasinya itu nggak di-close. Kalau aplikasinya nggak di-close, otomatis sessionnya tetap berjalan. Nah, ibaratnya kita harus nge-close chats-nya atau kita hapus chats-nya dari handphone kita, baru sessionnya tersebut bisa terputus atau terhapus. Kalau masih berjalan di latar belakang, biasanya kayak bapak-bapak atau ibu-ibu, nah itu tetap terhitung tuh sessionnya secara latar belakang. Otomatis saran dari Ruji adalah melimit sessionnya tersebut. Ya, oke. Jadi ini contoh untuk AI diagnostik. Jadi itu ada 2 fitur yang bisa kita coba untuk demo ya. Yang pertama ada WIO, yang kedua ada AI diagnostik. Nah, untuk tiap video itu mungkin demo konfigurasinya sama aja ya nanti ke depannya. Tetapi teman-teman diharapkan bisa ikutin demo konfigurasi tersebut supaya mendapatkan demo projectnya. Nah, yang pertama itu bisa dapat demo projectnya, lalu juga bisa terhitung di dalam sistem Ruiji kalau akun teman-teman ini tuh aktif gitu ya. Jadi nanti bakal ada sistem perhitungannya supaya akun teman-teman ini terlihat aktif, jadi nggak mungkin kalau nantinya ada training dan sebagainya bisa diundang gitu dari Ruijinya tersebut. Oke. Nah, kalau teman-teman mau coba berbagai macam fitur lainnya, tinggal masuk ke tab basic ya di sini. Tab basic juga banyak fiturnya masing-masing. Lalu ada tab advance juga di sini. Teman-teman bisa tinggal klik-klik aja, coba-coba aja sendiri karena ini projectnya virtual atau perangkatnya perangkat virtual, perangkat bohongan. Mungkin kalau teman-teman dulu belajar nyeting Cisco pakai Cisco Packet Tracer, ya kurang lebih seperti itulah. Kalau Cisco Packet Tracer mungkin kebanyakan kita pakai command line-nya, kalau di sini kita pakai GUI-nya. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini contohnya untuk demo konfigurasi pada video kali ini. Oke?